Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila secara harfiah berarti 5 prinsip. Pancasila dinyatakan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan kemudian dijadikan dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila mencerminkan nilai-nilai prinsip, dan tujuan yang menjadi landasan ideologi negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sangat kuat dan tidak dapat diganggu-gugat. Berikut adalah penjelasan mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila resmi dijadikan dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia didirikan atas dasar Pancasila. 2. Konstitusi yang tidak dapat digugat. UUD merupakan konstitusi tertulis yang memiliki kedudukan dan kekuatan hukum tertinggi di Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa Pancasila merupakan asas tunggal negara dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam pusat. Mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh MPR. 4. Kepribadian dan kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya sekedar simbol atau dokumenter sehari-hari. Pancasila menjadi acuan dalam bidang seperti pendidikan, politik, sosial. Bendera dan lambang negara. Pancasila secara visual juga menjadi bagian yang penting dalam simbol-simbol nasional Indonesia. Lambang negara Garuda, Pancasila, dan bendera merah putih menunjukkan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara yang dihormati dan dijunjung tinggi. Dengan demikian, Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak tergoyah sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi landasan moral, ideologi, dan identitas nasional yang menjadi pijakan untuk membangun masyarakat adil, beradab, dan demokratis. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaan masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaan dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, juga kesejahteraan kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatisme, dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya banyak kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati sejak lama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia,
perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Meskipun banyak orang maupun pihak yang ingin memecah belah negara kita dengan mengganggu nilai-nilai Pancasila, kita tidak boleh goyah. Kita harus berpegang teguh pada Pancasila yang menyatukan Indonesia yang sangat luas ini. Nilai-nilai Pancasila merupakan hasil kerja keras para leluhur kita yang ingin Indonesia dapat hidup dengan damai dan tentram. Kita sebagai anak muda harus bisa selalu menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila agar tidak pudar karena budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Apalagi sekarang ancaman bisa datang dari mana saja. Bisa saja dari internet, paham tidak benar, dan lain-lain. Contoh-contoh nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa haruslah diwujudkan ke dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Seperti ini contoh-contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dikutip dari Pasti Bisa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh tim Ganesha Operation. 1. Bidang politik. Salah satu perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang politik adalah melalui pemilihan umum atau pemilu. Terselenggaranya pemilu harus demokratis dan sesuai dengan sila keempat. Langkah untuk menghadirkan pemilu yang demokratis sesuai sila keempat adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar, menyediakan waktu kepada calon pejabat publik untuk berkampanye. Namun, pelaksanaannya harus sesuai dengan perundang-undangan. Melaksanakan pemilu sesuai asas yang berlaku di Indonesia, yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia atau luber, serta jujur dan adil atau jurdil. 2. Bidang ekonomi. Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi dapat dilihat melalui penerapan sistem ekonomi Pancasila. Pada UUD 1945 ada beberapa ketentuan yang memuat pelaksanaan perekonomian di Indonesia, utamanya di batang tubuh UUD 1945 pasal 33. 3. Bidang sosial budaya. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya adalah kegiatan gotong royong dan musyawarah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya adalah melibatkan semua anggota masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan. Misalnya, kerja bakti. Mempererat rasa kekeluargaan, contohnya dengan ronda malam. Mengerjakan generasi muda supaya terbiasa bergotong royong dan bermusyawarah. 4. Bidang pertahanan keamanan. Contoh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang pertahanan dan keamanan bisa dilihat salah satunya melalui penjabaran nilai instrumental Pancasila. Penjabaran ini bisa dilihat dari beberapa pasal berikut ini. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang menegaskan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. UUD 1945 Pasal 30 Ayat 2 yang menyebut bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. UUD 1945 Pasal 30 Ayat 3 yang menerangkan Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 4 yang menegaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 5 yang menyebutkan bahwa
susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Audio Jungle.